Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa mencari ilmu. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Ustadz senantiasa terus mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selama PJJ di rumah, kalian banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak menghafal dan membantu orang tua ya. Kemudian Ustadz juga terus mengingatkan untuk tidak pernah kalian jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu dari mulai subuh sampai Isya, dan karena itu kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Baik, insya Allah materi IPS kita hari ini adalah masih menjelaskan tentang bangsa Eropa yang menjajah ke Nusantara, yaitu Indonesia. Nah, hari ini adalah kita mengetahui sejarah Indonesia tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Portugis dan VOC atau kolonialisme ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui dan paham bagaimana rakyat Maluku dan Sultan Hairun itu melawan penjajahan dari bangsa Portugis dan VOC. Tapi Ustadz hari ini akan menjelaskan satu saja, yaitu melawan Portugis ya. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Baik, bismillah. Insya Allah ini memberikan kita kepada sejarah tentang Indonesia ya. Baik, kalau di buku Bu Pena di halaman 95, di situ kalian silakan lihat, dan situ dijelaskan nomor 1 yaitu perjuangan rakyat Maluku, dan hanya 2 paragraf, 2 poin saja. Kalian bisa baca di situ poin-poinnya, tapi di sini Ustadz akan menjelaskan sejarah lebih detailnya tentang bagaimana perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan bangsa Portugis dan VOC atau Belanda, kolonialisme. Nah, baik, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang sejarah, maka referensi kita atau rujukan kita terkait artikel-artikel itu harus banyak ya. Jadi bukan hanya satu saja. Salah satu yang Ustadz senang hari ini baca adalah salah satunya adalah buku Api Sejarah. Jilid yang pertama, ada 2 jilid. Yang kedua, boleh kalian bacalah ya. Atau buku-buku sejarah yang lainnya. Ustadz hanya ingin mengingatkan kepada kalian tentang sejarah. Artinya, ketika sejarah Indonesia lahir, itu tidak lepas dari perjuangan para ulama, tidak lepas dari perjuangan para sultan yang dia memiliki agama Islam yang baik, yang benar, yang kokoh, yang kuat, tauhidnya juga luar biasa ya. Dan memang sangat disayangkan ketika di buku-buku itu tidak dijelaskan secara detail. Makanya adanya Ustadz di sini adalah untuk memberikan penjabaran secara lebih rinci terkait bagaimana sejarah Indonesia, khususnya perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan bangsa Portugis. Baik, yang pertama, sekitar abad 14 atau 15 itu adalah diingat sebagai sejarah perlawanan rakyat Maluku yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Hairun, seorang muslim yang sangat luar biasa. Itu di mana rakyat Maluku dan Sultan Hairun itu melawan Portugis dan VOC sekitar abad 14 dan 15. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kedatangan Portugis ke Maluku atau ke Ternate itu adalah untuk berdagang. Berdagang karena di Ternate itu memiliki rempah-rempah yang kualitasnya sangat bagus sekali. Sehingga
membuat mereka itu termotivasi untuk memiliki kekayaan yang ada di Ternate itu atau di Nusantara itu. Nah, jadi pada awalnya hanya berniat untuk berdagang. Nah, kemudian bangsa Portugis pun kerjasama dengan rakyat atau dengan Kesultanan Hairun, rakyat Maluku, ya, kerajaan Ternate. Setelah kerjasama begitu lama, dianggap baik dan lain sebagainya, akhirnya bangsa Portugis pun melanggar kerjasama itu, sehingga dia membuat monopoli perdagangan yang membuat pada waktu itu Sultan Hairun menyerukan untuk melakukan perlawanan dengan kerajaan Portugis. Ya. Jadi merasa dibohongi, kemudian merasa dirugikan dan sebagainya, membuat rakyat Maluku menjadi sengsara, itu membuat Sultan Hairun itu marah besar, sehingga membuat Sultan Hairun memberikan satu taklimat, memberikan satu pesan kepada rakyatnya, kita melakukan perlawanan untuk melawan penjajahan Portugis. Ya. Dan perang ini pun terjadi pada tahun 1559 sampai 1567. Dan yang sangat luar biasanya, ini membuat Ustadz merinding ya, membuat Ustadz sangat luar biasa gitu ya. Jadi bayangkan ketika perang itu terjadi, kerajaan Ternate atau Sultan Ternate itu mengajak 3 kerajaan Islam yang besar pada waktu itu, yaitu Aceh, Demak, dan Ternate, itu menyerukan menjadi satu komando, membentuk satu persatuan untuk melawan kerajaan Portugis. 3 kerajaan, Aceh, Demak, dan Ternate. Ustaz berpikir, coba bayangkan ketika pada pada tahun itu, pada ketika perang itu bayangkan belum ada handphone, belum ada message, belum ada WhatsApp dan lain sebagainya, belum ada. Tapi kenapa 3 kerajaan itu menjadi satu? Apa yang membuat menjadi persatuan itu? Komunikasi belum ada, alat transportasi pun belum mencukupi. Terus apa yang membuat 3 kerajaan itu menjadi bersatu melawan penjajahan Portugis? Pertama, sebabnya adalah satu, nilai Islam yang begitu mengental di dalam hati mereka. Kedua, rasa soliditas ukhuwah, rasa keinginan untuk memenangkan Islam ini di Nusantara supaya menjadi bangsa ini merdeka. Jadi memang nilai Islam itu luar biasa, nak. Pada zaman dulu itu walaupun tidak ada komunikasi apapun, tapi mereka satu hati, batinnya nyambung karena ada ikatan iman kepada Allah, itu bisa mempersatukan 3 kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada waktu itu. Bersatu, bayangkan ya. Luar biasa. Dan pada akhirnya perang ini pun dimenangkan oleh kerajaan Ternate atau Sultan Ternate. Ya. Luar biasa. Karena ada bantuan dari 3 kerajaan itu. Nah, nih, yang lebih luar biasanya lagi, ketika rakyat Portugis, kerajaan Portugis itu kalah dan dia memohon meminta maaf untuk supaya damai saja. Bayangkan, damai. Dan itu diizinkan oleh Sultan Hairun untuk berdamai. Dan baiknya Sultan Kerajaan Maluku itu masih diizinkan orang-orang Portugis untuk bisa berdagang di Ternate. Lama kelamaan dirasa percaya,
pada tahun 1570 kerajaan bangsa Portugis itu mengundang Sultan Khairun untuk ke Portugis, dan ternyata itu adalah jebakan dan Sultan Khairun syahid di sana, meninggal karena dibunuh oleh bangsa Portugis. Karena waktu itu Sultan dikawal karena merasa bahwa udah lama Portugis pun dia tidak akan ini lagi. Ternyata itu hanya kedok belaka. Minta maaf itu hanya kedok belaka. Bayangkan begitulah. Memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pun jelas. Berkedok belaka, ya. Kemudian pada akhirnya tahun 1570 Sultan Khairun pun syahid, meninggal. Kemudian digantikan dengan anaknya, yaitu siapa? Saya lupa namanya. Itu anaknya Sultan juga. Tapi pada akhirnya Portugis pun kalah ketika pas kerajaan oleh anaknya itu. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita bisa mengambil hikmah daripada pelajaran ini. Yang pertama, ternyata orang Islam itu sangat luar biasa. Ukhuwahnya itu sangat kental, ya. Dan perjuangan menegakkan Republik Indonesia ini menjadi merdeka adalah perjuangan para sultan. Dia rela mengorbankan hartanya, jiwanya, karena supaya negara ini menjadi merdeka. Kedua hikmahnya adalah jangan memonopoli, berbohong. Jangan memiliki bermuka dua. Di depan iya, di belakang tidak. Punya kelicikan, nggak boleh. Ini bangsa Portugis begitu tuh. Ya, dari sejarah. Karenanya sekarang kalian bisa paham. Kalian kalau yang di buku bisa dibaca saja. Ustadz kalian hanya minta untuk baca. Ustadz hanya menjelaskan penjabaran lebih rinci bagaimana perjuangan rakyat Ternate, perjuangan Sultan Khairun dan kerajaan Islam yang lainnya untuk menegakkan keadilan di Indonesia, untuk menegakkan supaya Indonesia menjadi negara yang merdeka. Itu luar biasa perjuangan. Itu saja mungkin hari ini, tidak ada tugas, kalian hanya mendengarkan saja, dan kalian boleh baca buku sejarah Islam masuknya ke Indonesia, entah itu di artikel, entah itu di buku-buku, banyak sekali, ya. Sehingga wawasan kalian terkait sejarah Islam, Nusantara dan sebagainya kalian lebih menguasai. Terima kasih. Assalamualaikum.